Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihi barakatillah, alhamdulillah ali nikmatillah, alhamdulillahi wal khair wa saru masiyatillah. Allahumma ya da'imal fadhi alal bariyah, ya besito bi'adiyah sahibal maubi saniyah, salli ala sayyidina Muhammad khaira warasajiyah wafir lana ya jalullah bidahasiyah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ubti biha umri, la ilaha illallah ahulu biha wadi, la ilaha illallah qabla kulla say'in, la ilaha illallah bada kulla say'in, la ilaha illallah rabbukna waqna kulla say'in, la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Nabiin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Mujahidin wa Sayyidul Sahidin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Muttaqin wa Sayyidul Mustafirin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Abidin wa Sayyidul Sahidin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Abdul Awalin wal Akhirin. La ilaha illallah miftahul jannah babuhu ismu Muhammad Rasulullah wa ismu Ahmad Rasulullah. Innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibi tasji wal miratil buraq wal alami wala fil balai wal wabah wal marad ala jismu takhiran mutakhara mu'addamun munawarun man ismuhu maktubun marfu'un mardu'un ala galamin samsuduha badru duja nurul huda misbahud dalamin sinul kunain wa sibus qalin. Ya Abu Qasim Sayyidina Muhammad ibni Abdullah ibn Muttalib bin Hasim wasinul Arab wal Ajam Nabiul Haramain mahbubun indar Rabbil Masriqan wal Maghriban bayal mustaquna liduni jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahul babi rahmalillahi adada ma fi imrillah salatan wa salamin daimain bidawa mulki lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillahi al-Ghaim bil hukulillah madagat illah barjallahu ta'ala minal aminin amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah kampung Cekong. Benar gak? Salah ya? Hah? Cengkong. Nama majlisnya apa namanya? Darul Ibtida. Khususnya jamaah kampung Cengkong. Tadi ada bahasa BCL ya? Berarti apa tuh? Bunga Citra Lestari. Artis dong jadinya. Ya, ibu dan bapak, semua remaja putra putri yang hadir,
para hadirin wa hadirat, insya Allah semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Sehat badana, sehat jasadna, sehat dohirna, sehat hatena, sehat pikirana, sehat akalna, sehat ibadana, sehat amalna, sehat ilmuna, sehat rezekina, sehat kantongna, sehat isina, kantongna deui sehat, sehat isina, sehat Islam dan iman, sehat dunia dan akhirat, meninggal dunia husnul khotimah. Dan tidak lupa juga para habaib, para kiai, para alim ulama, para ajengan, para masaik, para tuan-tuan guru di tengah-tengah kita doakan biar sehat walafiat dan panjang umur ya. Wabil khusus li khusus ahina kiram al ustadz Ridwan, kita doakan beliau biar selalu senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Insya Allah majlis ini diberikan keberkahan sama Allah Ta'ala, diberikan rahmat dan diberikan syafaat, mendapatkan keariban ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad dan tuntunan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Karena ibu dan bapak kalau punya anak ngaji sama Ustadz Ridwan, insya Allah mual kesasar dah dunia akhiratnya, insya Allah mual tersesat dunia dan akhiratnya. Ulaika lahum amanu muttadun, akan mendapatkan keselamatan petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Karena kalau seorang guru seperti ini yang bersanad hubungan kepada Nabi, bersanad hubungan kepada pewaris Nabi, kepada para aulia Allah dan orang soleh, insya Allah dunia dan akhiratnya mual kesasar pokoknya. Akan mendapatkan keselamatan dan petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Dan tidak lupa juga kepada Sebul wilayah, RT-nya, RW-nya, lurahnya, daripada aparatur pemerintah, TNI-nya, ataupun kepolisiannya, dan semua yang hadir, insya Allah kita doakan sama-sama sehat selalu, panjang umur ya. Alhamdulillah ibu dan bapak, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan taufik hidayah, bisa sama-sama hadir di majlis yang mulia seperti ini anugerah yang Allah berikan, bukan sembarang orang. Kalau orang hadir di majlis maulid Nabi ini bukan sembarang orang, berarti orang pilihan, orang terkhusus. Orang pilihan, orang terkhusus yang udah termaktub di lepul ma'bud, nama bulan bibulan, insya Allah buat semua yang hadir akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Karena kehadiran kita ini di majlis yang mulia seperti ini, kita bertemu, berjumpa dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masaik, para tuan-tuan guru, insya Allah kelak di negeri akhirat berjumpa dengan Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi katakan, man jaro aliman bakanama jaroni, wa man safa aliman bakalama safa'ani, wa man jalasa aliman bakalama jalasani, wa man jalasani fidunya ajrathum yaumal qiyamah. Siapa orang yang mendatangi, mengunjungi, mensinggahi, menghampiri, mendekati, menjarahi, mencintai para aulia Allah, orang-orang soleh, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masaik, para tuan-tuan guru, sama saja buat antum mendatangi Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Dan siapa orang yang bersafaah, berjabat tangan dengan para wali-wali Allah, dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masaik, para ajengan, tuan-tuan guru, sama saja kita berjabat tangan dengan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Dan siapa orang calik diuk bareng-bareng dengan para aulia Allah dan orang soleh, dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para masaik, tuan-tuan guru, sama aja kita calik diuk bareng-bareng jeung Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Siapa di dunianya yang calik diuk
bareng-bareng dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh, dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masaik, para ajengan, para tuan guru. Nanti di negeri akhirat Allah Ta'ala dudukkan kita bersama Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Dan ini pun seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ajengan, seorang habaib yang bersanad hubungan dengan Habibuna Muhammad, seorang yang bersanad hubungan dengan pewaris Nabi Muhammad, seorang yang bersanad hubungan dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Insya Allah dunia dan akhiratnya mual kesasar, akan kepanggih menuju di jalan Siratal Mustaqim. Dan siapa seorang masaik, seorang guru yang tidak bersanad hubungan dengan Nabi, yang tidak bersanad hubungan dengan pewaris Nabi, yang tidak bersanad hubungan dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh, jangan harap dan jangan mimpi untuk bicara sorga. Semerbak wanginya sorganya pun tidak akan kecium. Walaupun orang tersebut orang yang ahli ibadah, orang tersebut orang yang ahli amal, orang tersebut orang yang ahli ilmu, tapi mereka buang muka di hadapan Nabi Muhammad. Mereka buang muka berpaling di hadapan pewaris Nabi Muhammad. Mereka berbuang muka berpaling kepada para aulia Allah dan orang soleh. Jangan harap bicara sorga, semerbak sorga pun tidak akan tercium. Di hari ini kita memperingati Maulid Agung Baginda Rasulullah, biar kita kenal wau sahata Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Di hari ini kita memperingati kekasihnya Allah Habibuna Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad terpampang di gerbang surganya Allah Ta'ala? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain yang terpampang kalimat sahadaten di surga Ta'ala, tapi nama Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad? Dari 124.000 nabi-nabi, 313 seorang rasul, tidak ada namanya ismu Muhammad wa ismu Ahmad. Gerbang sorga la ilaha illallah mintal jannah babuhu, nama orang Adam Rasulullah entah ayat. Nabi Yahya Isa enggak ada. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Suhaib, Nabi Jugrain, Nabi Daniel, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, enggak ada satu pun juga. Yang ada la ilaha illallah mintal jannah babu ismu Muhammad Rasulullah. Sahata Nabi Muhammad, sahata Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Kenapa kita mengharapkan supaya dapat paspor visa syafaatnya Nabi Muhammad? Karena nggak bisa kita ini membeli surganya Allah Ta'ala dengan ibadah kita, dengan amalan kita, dengan ilmu kita, tanpa sandaran dengan kasihnya Allah Habibuna Muhammad. Jangan harap untuk bicara surga, semerbak surga pun tidak akan tercium. Nah, Allah Rabbul Jalal Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, ya hayyuhalladzina amanu Allahu Ta'ala wa taqul wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan carikan wasilah yang mendekatkan diri kita, hubungan kita kepada Sang Holik Allah Rabbul Alamin. Siapa wasilah kita yang berdekat hubungan kepada Allah? Kekasihnya Allah Habibuna Muhammad, pewaris Nabi Muhammad, para aulia Allah, orang-orang soleh. Kun maha Allah Ta'ala, jadikanlah antum bersama Allah Ta'ala. Fa'ilam takun fakunu maha Allah Ta'ala. Jika antum belum bisa bersama Allah Ta'ala, carilah hamba-hamba pilihan Allah yang mengantarkan kita untuk berjumpa kepada Allah Ta'ala. Siapa? Fa inna lahu zuka illahu kuntu ma'ahu. Kita kenal para nabi, pewaris nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Beliaulah yang mengantarkan kita, hubungan kita menuju jalan Siratal Mustaqim. Beliaulah hubungan kita yang menuju surganya Allah. Beliaulah hamba-hamba pilih Allah yang menuntun kita menuju Sang Holik Allah Rabbul Jalal Jalaluhu wa ma'ahu minal anbiyallahu mursalin. Jika kita selalu bersama dengan Nabi gitu, jika kita selalu bersama dengan pewaris Nabi, jika kita selalu bersama dengan para aulia Allah dan orang soleh, insya Allah dunia dan akhiratnya mual kesasar, mual tersesat, ulaika lahum amanu muhtadun, akan mendapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Siratal Mustaqim. Sebagaimana Sang Holik Allah Rabbul Alamin firmankan, wahyukan kepada Habib Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim,
Wa anna haja siratal mustaqiman. Wa anna haja siratal mustaqiman. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Alaikum bisunati wa sunati khulafar rasyidin min ba'di. Ikutilah tindakanku kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Tindakan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penuntun min ba'di, setelahku siapa? Ummul hamilun sir badan nabihim warasatul anbiya akrim biha. Warasatul anbiya, yang kita kenal wali-wali Allah, ya kita kenal orang-orang soleh, ataupun tanda kutip al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi. Tapi ia ulama ayat 2 di zaman ayana akhir zaman, zaman sudah akhir. Ayat ulama nu mencong-mencong, ayat ulama mustaqim, ayat ulama warasatul aniyah, pewaris kekayaan alias yang dicari ala duniawi. Ayat ulama warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi, namanya ulama minal yahdi, yang memberikan petunjuk di jalan Allah dan Nabi Muhammad, mengharapkan ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad. No iya deui ulama warasul aniyah, pewaris kekayaan, namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesesatan di luar ajaran Allah, di luar ajaran Nabi Muhammad. Seperti apa? Nabi Muhammad nggak dikenalin, pewaris Nabi Muhammad nggak dikenalin, wali-wali Allah nggak dikenalin, orang-orang soleh nggak dikenalin. Akhirnya sekarang umat terkucar kacir pada buang muka sama Nabi, pewaris Nabi, sama para aulia Allah, orang-orang soleh yang seperti ini. Wadolan sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Tapi ulama wasul anbiya, pewaris nabi-nabi, lanjutan tadi Quran, wa anna haja siratal mustaqiman, inilah siratku, jalanku yang lurus, yang dibawa oleh nabi, pewaris nabi, para aulia Allah dan orang soleh, ataupun al ulama rasul anbiya, ulama minal yahdi, memberikan petunjuk di Allah Ta'ala. Patabi wa tiba nges milu jeung kanjeng Rasulullah, milu jeung kanjeng pewaris Nabi Muhammad, milu deketin dengan para aulia Allah dan orang soleh. Wala tatabi'us subulan musabili, dan janganlah antum mengikuti jalan lain, katanya, di luar rel Nabi Muhammad. Janganlah antum mengikuti jalan lain yang di luar rel pewaris Nabi Muhammad. Janganlah antum mengikuti jalan lain yang di luar relnya para aulia Allah solihin. Kalau ngikutin jalan lain akan mengakibatkan cerai berai berantakan. Sekarang udah seueur banyak aliran-aliran, bermacam aliran. Ini aliran seperti ini yang berbahaya nantinya. Yang nggak kenalkan Nabi, nggak kenalkan pewaris Nabi, mulutnya mereka mengeluarkan omongan yang beracun. Baca maulid Nabi sesat, bid'ah. Tahlilan subhanallah wa bihamdi subhanallah, sesat, bid'ah. Yasinan, bid'ah. Tawasulan, menakipan, selawatan, bid'ah. Ini yang berbahaya nantinya. Karena orang yang memutuskan hubungan Nabi, memutuskan hubungan pewaris Nabi, memutuskan hubungan dengan para aulia Allah dan orang soleh, nanti jatuhnya abtar akan terputus segala kenikmatan dunia akhirat. Terputus rahmatnya Allah, terputus surganya Allah, terputus jalan siratal mustaqim. Untuk mereka matinya bukan husnul khotimah, tapi matinya suul khotimah yang tidak wajar. Tapi ibu dan bapak yang dibawa kita punya guru ahina kiram Ustaz Ridwan, insya Allah sedaya nu hadir dia, insya Allah pupusna mautna husnul khotimah, selamat dunia dan akhirat. Karena dikenalin sahata Nabi, sahana pewaris Nabi, sahata para aulia Allah dan orang soleh. Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad, man kana biaji amma pahuwa pahiro amma ngodolan sabilan. Siapa di dunianya buta, katanya, buta di dia bukan buta kedua matanya, tapi mampi ilmu wa mampi din, nggak ada ilmu dan agama, nggak kenal hamba-hamba pilihan Allah. Nabi nggak kenal, pewaris Nabi nggak kenal, aulia Allah orang soleh moal kenal, para habaib nggak kenal. Nanti akan dibutakan lagi sama Allah Ta'ala kelak di negeri akhirat. Naon tabib dulu dibutakan deui, nyari jalan siratal mustaqim moal kepanggih, nyari Nabi Muhammad, nyari surganya Allah moal kepanggih, nyari kanjeng Rasul Nabi Muhammad moal kepanggih, nyari para aulia Allah, orang-orang soleh, nyari keluarga sendiri, orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, anak, cucu, mantu, mertua, kakek, semuanya moal kepanggih. Kunaon tabib? Kalau di dunianya akidahnya pada hiber, di dunianya akidahnya pada terbang-terbangan,
pada ngalor ngidul, warawiri, bentang-bentong, belok ke sono, belok ke dieu ke sono, ke ditu, ke dieu, dinya, ke dieu. Awarahum yang ngejelas, seperti apa Bib? Ngalor ngidul, ke ditu, ke dieu, dinya, ke dieu. Sekarang seueur banyak-banyak aliran sekarang. Bib, bapak orang Islam Bib, tapi pengikut aliran ISIS. Ma orang Islam Bib, pahamna paham Wahabiyah. Anak orang Islam Bib, pahamna paham Salafi. Salafi naon? Salah pikiran. Ponakan orang Islam Bib ngaku nabi, abdi boga incu Islam ngaku mereka Jibril. Bib orang boga mantu Islam Bib, naon ieu acara Maulid Nabi, sesat ieu bilah. Da aya zaman Nabi katanya. Ieu di Quran teu aya, ya baca Quran loncat-loncat sih susah jadi enggak ketemu jadinya. Banyak sekarang aliran-aliran bermacam-macam. Makanya saya di sini untuk menguatkan buat antum semuanya biar jangan pada mencong-mencong. Nah, aliran koskieu ya aliran bingung nanti di akhiratnya. Nabi moal kepanggi, surga moal kepanggi. Wadolan sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Di dalam hadis qudsi ya Allah firmankan, wahyukan kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka kenal Sang Holik Allah Ta'ala. Bagaimana kita mau kenal Allah, Nabi Muhammad tidak kenal. Bagaimana kita pengen kenal Nabi Muhammad, perwaris Nabi Muhammad tidak kenal. Bagaimana mau kenal perwaris Nabi Muhammad, para aulia Allah, orang-orang soleh tidak kenal. Nanti bingung di akhiratnya. Nah, yang Rasulullah bercucuran air mata seperti ini, kalau orang udah gak kenalku Nabi Muhammad, perwaris Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang soleh, mereka nanti di akhirat akan kebingungan nanti. Di dalam hadis Nabi katakan, siapa orang yang menimba ilmu, menuntut ilmu agama, dari ujung barat sampai ujung timur, orang tersebut tidak mau kenal ku Rasulullah dan keluarga perwarisku, maka ilmunya akan sia-sia nantinya. Dan siapa ya orang yang menuntut ilmu agama, menimba ilmu agama, walaupun hanya selangkah saja, tapi orang tersebut ingin kenal ku Rasulullah dan keluarga perwarisku, maka orang tersebut yang akan bersamaku dengan ku kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Apalagi Nabi katakan, mana aroda dunia pale ilim, barang siapa yang menginginkan dunia berarti dengan ilmu. Waman aroda akhirah pale ilim, barang siapa yang menginginkan akhirat berarti dengan ilmu. Waman aroda huma pale ilim, barang siapa yang menginginkan dua-duanya antara dunia dan akhirat berarti dengan ilmu. Dan carilah ilmu nafi'a fi dunya awal akhirah, dan carilah ilmu yang berfaedah manfaat dunia dan akhirat. Jangan sampai yang kita dapat ilmu ibadah amal yang mudorot, la tuqbal mardud, tidak akan diterima sama Allah. Yang mana bib mudorot, yang la tuqbal mardud, yang tidak akan terima? Ilmu yang tidak bersanad hubungan dengan Nabi perwaris Nabi, mereka akan terkucar-kacir kebingungan nanti di negeri akhirat. Dan ilmu ini kewajiban bagi umat Islam. Sebagaimana Nabi katakan, thallabu ilmi faridatu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fardu wajib hukumnya bagi tiap orang Islam. Dan antum bila mana mengambil ilmu agama, kita nakdor, kita lihat dulu dari siapa nih guru kita, ajengan kita, kiai kita, ulama kita mengambil ilmu agama. Apa mereka satu jurusan dengan Nabi Muhammad, satu jurusan dengan perwaris Nabi Muhammad, satu jurusan dengan para aulia Allah dan orang soleh? Kalau satu jurusan dengan Nabi perwaris Nabi, satu jurusan dengan para aulia Allah dan orang soleh, insya Allah ilmu ibadah amal berfaedah manfaat dunia sampai di akhirat. Itulah yang Nabi katakan, khairukum man tala umru asan amaluhu. Kebaikan di antara kalian yang diberikan panjang umur, yang diberikan sehat walafiat, maka lakukanlah amalan-amalan ibadah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jangan sampai yang kita dapat antara ilmu ibadah amal yang mudorot, la tuqbal, tidak akan diterima sama Allah. Sekarang banyak ilmu ibadah amal yang mudorot. Yang mana bib ilmu amalan ibadah yang mudorot? Yang tidak sejalan dengan Nabi, yang tidak sejalan dengan perwaris Nabi, yang tidak sejalan dengan para aulia Allah dan orang soleh. Mulutnya selalu melontarkan omongan-omongan yang beracun. Sekarang udah banyak di mana-mana, apalagi perumahan begini nih. Makanya doain Ustaz Ridwan biar perumahan ini ke surga semuanya. Biar panjang umur beliau, Ustaz Alfiat. Jarang-jarang perumahan ini kalau kayak begini, masya Allah. Anda pernah di Cilengsi, saya ngomongin tentang kampung sini, warga sini, rupanya pada diam semua. Begitu Anda tanya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang hadir bukan orang kampung sini, orang kampung sebelah katanya. Loh kenapa? Tetangga datang, pahamnya bib, paham Wahabi semua bib, Wahabi KB katanya. Buset, cuma berapa orang, 2 orang, 3 orang, bahkan RT-nya pun gak datang. Harusnya hormatin aja dah masing-masing ya.
RT-nya nggak datang, karena RT-nya juga anti maulid. Serem nggak? Jadi punya rumah siluetnya ngundang dari luar pengajian, luar biasa. Tapi jangan kaget Bapak Ibu seperti ini menjadi sunatullah. Karena ini akhir zaman, zaman sudah akhir, yang penting uhwa, Islam sama Islam saudara. Jangan sampai ada musuh-musuhan ya. Jangan sampai ada musuh-musuhan. Karena Nabi udah katakan kepada sahabat Nabi, wahai ashabi sahabatku, engkau amun abdi nggak pupus meninggal dunia, engkau mati meninggal dunia, wahai sahabatku, nanti akan bermunculan bermacam-macam aliran akidah. Ini Rasulullah udah betuskan omongan. Namun wahai kanjeng Rasul Nabi Muhammad, yang pertama adalah umat Yahudi alaihi wasapin firqah. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan aliran. Nanti mau kiamat orang Yahudi banyak yang tobat memeluk agama Islam. Yang kedua Nasrani Nasoroh. Seberaha Nabi Muhammad Nasrani ala sitan wasapin firqah. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Sekarang mata kita ngelirik kanan kiri, Nasrani banyak aliran. Ayah Nasrani, ayah Kristen, ayah Apen, Pantekosta, ayah Katolik, ayah Protestan, ayah Ortodok, ayah Dos, bermacam-macam, sebanyak aliran. Yang paling banyak, yang paling dahsyat katakan yang Rasul Nabi Muhammad, ummati Islam, umatku Islam. Seberaha Nabi Muhammad ummatukum kam ya Habib Muhammad, ummati Islam ala salasin wasapin firqah. Nanti umatku Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. Ingat ini orang Islam semuanya nih. Jadi Nabi Muhammad udah berucap seperti itu berapa ribu tahun, 14 abad tahun lalu. Langkahnya kita selangkah doang, Rasulullah udah ribu langkah, udah tahu ke depannya, ke belakang depannya bakal macam-macam aliran. Apa aja wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasul Nabi Muhammad dari 73 golongan. Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran, yang kedua kaum Syiah 20 aliran, yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran, yang keempat Murji'ah 5 aliran, yang kelima Najariyah 3 aliran, yang keenam dan 7 Jabariyah wa Musabiah 1 aliran. Nu ieu beranak deui, nu ieu boga incu deui, nu ieu ngenjuru deui. Naon bib sahata anak yang incuna. Sekarang udah mulai tampak muncul di mana-mana aliran. Yang penting yang hadir biar sing pageh, sing kuat, sing kenceng, sing kandel, sing lengket, sing mendarah daging Islamna. Ya, biar selamat dunia akhirat. Yang ini banyak aliran. Kata Rasulullah bagi mereka dakhalan nar fahuwa munafik wa minhum min ahli nar. Dia orang-orang yang munafik, mereka adalah penghuni ahli neraka. Tapi biar orang munafik, ahli neraka, nanti dia diselamatin lagi sama Rasulullah SAW. Nanti mau kiamat. Tapi mau kita orang Islam begitu mati, meninggal dunia, digencet, ngalamin padang mahsyar, ngalamin pertanyaan robuka, waman nabiuka, mengalamin halam hisab, mijan timbangan, nyebur neraka. Jangan ulah. Neraka jaraknya 70.000 tahun. Belum nyebur ke neraka, iya awak geus keulem. Dan neraka banyak cabangnya, neraka Hutoma, Hawiyah, Jahim, Jahanam, Sagar, Sa'il, Wa'il, ayat 7 neraka. Tergantung proses-proses dosanya nih, nerakanya kemana nih. Tuh, jangan. Kita biar masuk surga, husnul khotimah, bil gori isab, tanpa diisap lagi. Bayangin. Ini semuanya golongan bahwa munafik wa minhum min alhinar, dia orang munafik dan mereka adalah penghuni neraka. Wahai hamba pilihan Allah, kanjeng Rasul Nabi Muhammad katanya. Yang mana orang Islam yang bakal masuk surga ta'ala cuman hiji ila wahid katanya. Hiji ya naon kanjeng Rasul Nabi Muhammad dahalla jannah udhul illa jannah firqan jamati Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Islam ahli sunnah wal jamaah? Ya ini kita memperingati Maulid Nabi, baca yasinan, jikiran, tahlilan, selawatan, menakipan, tawasulan, ataupun di bulan Islam dirayakan Rajaban, Ibu Saban, Isra wal Mi'raj dirayakan, Maulid Nabi dirayakan. Inilah Islam ahli sunnah jamaah yang akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Dan cekel pegang terus page biar page Islam ahli sunnah jamaah yang minal khafa. Yang seperti apa yang minal khafa? Al-mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad. Wal mahabbah, cinta dengan para anbiyallah mursalin. Wal mahabbah, cinta dengan sahabat Nabi. Wal mahabbah, cinta dengan min ahlul bait, keluarga Nabi, itrati cucunya Nabi. Wal mahabbah, cinta dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Ini pusat pongkol tonggak utama yang akan menjamin kita punya ilmu, yang akan menjamin kita punya ibadah, yang akan menjamin kita punya amalan. Dengan ada boncengan mahabbah cinta dengan kekasih Allah Ta'ala,
insya Allah 70, insya Allah 1.000.000% orang kampung Cengkong, insya Allah husnul khotimah. Selamat dunia akhirat. Karena Nabi katakan kullu sayin asas wa asas Islam. Segala sesuatu ada asasnya. Dan asas Islam ya naon? Ngaji, puasa, ibadah, beramal, nuntut ilmu agama, puasa, baca Quran. Ayat itu hubba ali Muhammad wa hubba sahabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal awliya sholin. Ayat itu cinta dengan Nabi gitu. Cinta dengan sahabat Nabi, cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan para suhada, cinta dengan para aulia Allah, cinta dengan orang-orang soleh. Amun ayat asbatukum ala sirati asaduku hubba li Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal awliya sholin. Orang yang paling mantap menuju di jalan siratal mustaqim, yang paling mantap dalam haba cinta dengan Nabi, dengan perwaris Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, cinta dengan para aulia Allah dan orang soleh. 1.000.000% insya Allah buat kampung Cengkong sedayana mautna husnul khotimah. Selamat dunia akhirat. Ini belum tentang maulid Nabi ini. Selamat dunia akhirat. Udah kenal, oh kieu bibia, iya udah cintain dah Nabi pusat utama, biar kenal kita tahu, biar kita punya boncengannya pas gurunya. Kalau punya boncengan yang nggak pas gurunya nggak bersanad, repot nantinya. Tuh. Nah, orang-orang tersebut ini tidak mau kenal dengan Nabi, tidak mau kenal dengan pewaris Nabi, tidak mau kenal dengan para aulia Allah dan orang soleh, tidak mau kenal hamba-hamba pilihan Allah, tidak mau kenal dengan staf-stafnya Presiden Pak Jokowi. Bisa ente ya kampung Cengkoang, kampung Cukong, Cukong apa Cikong? Hah? Kampung Cengkong ya bisa ente ya ke temuin Pak Jokowi. Satu Indonesia ini, jangan abdi juga sama. Se-Indonesia ini kampung Cengkong kenal teh, wah teh yang Presiden Indonesia ayeuna sahata Pak Jokowi misalnya. Ya. Tapi Pak Jokowi kenal teh, wah teh yang kampung Cengkong masyarakatnya. Ente tuh. Ayo kemon kita berangkat yuk. Pak Presiden, istana Presiden, yuk. Yang bawa saya misalnya. Ataupun siapa yang bawa. Ini nggak kenal sama staf orang dalamnya. Assalamualaikum Pak. Ya Assalamualaikum. Pak saya ini warga masyarakat dari kampung Cengkong nih Pak. Mau ketemu Pak Presiden Jokowi. Udah bikin gak domisili itu? Surat, laporan RT, RW, lurah apa. Gak ada Pak. Gak ada. Gak bisa. Kenal gak sama orang dalam stafnya? Gak ada yang kenal Pak. Tapi saya kenal Pak Presiden saya adalah Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi kenal Bapak gak? Weh anak-anak jamaah kita kopak, kita dobrak aja. No aya di brand nantinya. Tuh, ini dunia ya. Encan akhirat. Ya, encan akhirat. Sahaya nu ngantar ke Gusti Allah Pangeran, ngantar sorga. Itulah Nabi Muhammad, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang-orang soleh. 124.000 nabi-nabi, 313 seorang rasul. Tidak ada yang bisa membobol, menjebolkan sorganya Allah Rabbul Jalal Jalaluh kecuali ilah wahid hamba pilihan Allah Ta'ala. Insanul kamil wa insanul adham, manusia yang sempurna yang teragung di atas segala-galanya, Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Beliau yang bakal dibuka nah sorganya Allah Ta'ala. Maju Nabi Allah Adam, la ilaha illallah mintal jannah babu, nama orang tak ayah Adam Rasulullah. Maju lagi Nabi Yahya Isa, la ilaha illallah mintal jannah babu, Yahya Isa Rasul, enggak ada. Nah maju Nabi Yusuf salam, Nabi Harun, semua para nabi enggak ada. Nu aya ismu Muhammad, ya Muhammad yang bisa buka surga Allah. Enggak ada yang bisa. Tuh bayangin. Enggak ada yang bisa. Makanya kita ini harus dapatin syafaat Kanjeng Rasulullah. Karunya Nabi Muhammad, karunya kesian bercucuran air mata. Dari dunia beliau berkumandang lisan beliau, ummati li ummati, umatku umatku katanya. Dicari pian umatku aina umatku. Enggak ada umatnya. Sampai di akhirat yang ditanya bukan nabi, bukan para aulia Allah, orang-orang soleh, tapi yang ditanya umat deui, umat deui, umat deui, umat deui. Cuman umatnya iya pada garelo. Iya, pada henteu ujruk. Yang mana bit nu garelo henteu ujruk, bukan yang ini, bukan. Yang belang-belang dia sekarang banyak aliran sekarang. Kalau yang seperti ini khairu ummati summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baik umatku pada zaman sahabatku, pada zaman keluargaku sudah-sudah. Nah, yang mana Pep? Lisan bibirnya zaman Rasulullah sampai ayeuna selalu dibasahi berselawat dengan Nabi, dengan Habibuna Muhammad SAW. Sampai sekarang berselawat.
Nabi Muhammad kalau ngeliat kampung sini, warga masyarakatnya jingkrak-jingkrakan, gembira, senang, bahagia. Gembira beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang ke seorang rasul dari golonganmu sendiri. Sama rupanya Nabi Muhammad, boga hirung, boga mulut, boga telinga, boga buuk rambut, boga tangan, boga suku, lempang, makan, minum, sama. Tapi beliau tidak sama dengan kita. Basarul akal basar, serupa tapi tak sama. Beliau jalan di terik matahari, nggak ada bayangannya. Mentahampura beliau ki'i, kencing, tidak ada bekasnya, permukaan kencing. Ada orang tinggi di hampir Rasulullah, Rasulullah yang paling tinggi. Cahaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngadepin ke depan, berhadapan dengan kaumnya. Ada jamaah sebelah kanan, dia ngelihat wajah Rasulullah. Ada sebelah kiri, dia lihat wajah Rasulullah. Ada di belakangnya, ngelihat wajah Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah wajahnya di mana-mana. Sahaya itu Nabi Muhammad. Ajijun alima anitum harisun alikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sangat khawatir apa yang menimpamu. Bukan Nabi Muhammad khawatirkan orang yang di lisannya selalu dibasahi dengan selawat kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad, yang selalu tawasul kepada Nabi, yang selalu tawasul dengan para aulia, nggak khawatir. Yang selalu ngadain bulan-bulan Isra Rajaban, Ibu Saban, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ini nggak khawatir. Nabi Muhammad girang, gembira, bahagia. Yang seperti ini jingkrak-jingkrakan. Karena yang seperti ini yang akan mendapatkan titel lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, akan mendapatkan kegembiraan, kesenangan, bahagia, kehidupan di dunia, nanti kehidupan yang kekal negeri akhirat. La tabdila kalimatillah jalika wal fawjul adim. Tidak ada perubahan janji-janjinya Allah Ta'ala. Yang demikian itu kemenang besar dari sahata. Ini cekel pageh pegang jeung kanjeng Rasulullah. Cekel pageh pegang jeung kanjeng perwaris Nabi. Para aulia Allah dan soleh. Insya Allah ibu dan bapak semua yang hadir akan dapat kegembiraan, kesenangan, bahagia, kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Tuh, Nabi Muhammad khawatir mengingatkan keimanan kita biar kuat dari zaman Rasulullah sampai akhirnya, biar kuat. Makanya ibu dan bapak yang udah terpanggil Taufik Hidayah duduk di majlis ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kok saya bisa duduk berkumpul dengan para habaib, para kiai, para alim ulama, para masyayikh dan guru. Berarti ibu dan bapak ini udah taksis, udah termaktub, tertulis di Lipul Ma'bud. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan dunia sampai di akhirat. Wa qala Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala beliau katakan, orang Islam iya aya dua pilihan kematiannya. Nuhiji mautna husul khotimah, nuhiji deui mautna suul khotimah. Yang suul khotimah ini yang Islamnya ngalor ngidul, alamatnya nggak jelas, RT RW-nya nggak jelas, desanya nggak jelas, kabupaten nggak jelas. Yuk kita ke Bogor yuk, ke rumahnya Habib Ali punya villa besar 1000 tingkat. Sampai Bogor bingung, di mana rumah Habib Ali yuk, rumah Ustadz Ridwan yuk, di mana kayak villanya ada 1000 tingkat yuk. Katanya mau dipencitkan embe katanya, pencitkan embe 1000 ekor pokoknya, makan bareng-bareng sama warga masyarakat kampung Cekong ya. Iya, sampai sono bingung, Bogor luas ya, ada di kota, apa di desa, apa di luhur gunung, di handap gunung, apa di tebing, wah luas. Tapi amun alamatnya jelas kayak saya di sini, Google Map aja nyasar tuh bayangin. Untung aja ada yang nuntun, pelan-pelan nyampe ke dia. Google Map aja nyasar, ini buatan Yahudi, tapi bersyukur juga kita. Biar Yahudi buat juga bersyukur. Walaupun nyasar-nyasar masih ada 1 kilo 2 kilo lah nyampe gitu. Tuh bayangin, beruntungnya ada orang yang nganter di dunia tuh bayangin. Tapi kalau amatnya jelas, RT-na, RW-na, desa-na, kabupaten lengkap, insya Allah mau kesasar. Begitupun kita punya seorang masyayikh, seorang guru yang bersanad hubungan dengan kasih Allah, Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, mual kesasar, insya Allah ketemu sampai di akhirat, negeri akhirat. Alim badi matinya husnul khotimah. Makanya di hari ini kita memperingati Maulid Agung baginda Rasul Nabi Muhammad. Biar kita meraih, biar kita dapat hadiah, biar kita dapat oleh-oleh, biar kita dapat paspor visa, naon beb oleh-olehna paspor visana, yaitu sapate kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Makbaro makamnya Rasulullah di Madinatul Rasul. Itu di atasnya di luhur ayat terpampang hadis Nabi Muhammad yang berbunyi anasukulhum min laduna Adam. Anasukulhum min laduna Adam. Semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam illa yaumil kiamah, sampai kiamat katanya. Yencan kiamat.
Lathul jannah bisobi amalihim ma'adami safatin nabina Muhammad SAW. Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam salam illa yaumil qiyamah sampai kiamat, layathul jannah bisobi amalihim. Tidak ada yang masuk surganya Allah Ta'ala dengan banyaknya amalan, dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya ibadah, kalau mereka tidak ada paspor visa syafaat dariku kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Punya duit segunung, pengen pergi haji umroh, tapi tak ada paspor, tak ada visa, bisa entah ya pergi haji umroh. Mual bisa bib, tuh. Amun ayah paspor bisa, mangkat dah ge, berangkat langsung umroh haji. Namun dia pangkat, paspor bisa di akhirat. Itulah syafaatnya kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Dari SD mau ke SMP, mesti ayah ijazah SD, baru bisa SMP. Ijazah SMP ayah mau ke SMA, bisa SMA. Ini tak ayah ijazah SD mau ke SMP. SMP nggak ada ijazah, mau ke SMA mau bisa. SMA mau kuliah, tak ayah ijazah mau bisa. Ini dunia, bayangin. Begitupun ijazahnya akhirat, yaitu syafaatnya Habibuna Muhammad. Nabi Muhammad maupun para wali-wali Allah, para waris Nabi, beliau bisa memberikan syafaat buat kita semuanya karena dikasih gelar oleh Rasulullah SAW secara global. Yasbau yaumal qiyamah ala salasa. Ada 3 hamba pilihan Allah yang bisa memberikan syafaat pertolongan dunia dan akhirat. Yang pertama para anbiya Allah mursalin, para nabi. Yang kedua min ahlul bait, keluarga Nabi. Yang ketiga para syuhada dan orang-orang solihin, beliau bisa memberikan syafaat. Iya ayah deh ajaran-ajaran Wahabi. Nabi Muhammad ngespaeh katanya. Kan ini apa setan jadi-jadian dia. Saya bilang pala lu bau menyan, kurang ajar lu. Nabi Muhammad dibilang udah mati, basarnya dikubur. Nabi Muhammad dikubur, makanya kalau iman-imannya lemah ke bawah kita nih. Para Rasulullah katakan hayati khairul lakum, hayati khairul lakum, wa mamati khairul lakum. Hidupku lebih baik buat kalian dan wafatku meninggal dunia lebih baik juga buat kalian. Bahkan hadis Nabi katakan manjara kubri wajabatu min syafaati. Barang siapa yang menjara ke makamku, makbaraku, kuburanku, pusaranku walaupun saya sudah meninggal dunia, orang tersebut berhak mendapatkan syafaat dariku kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Manjaroni karena menjaroni fi hayati. Barang siapa yang jarak ke makamnya Rasulullah sudah wafatku, sama saja mereka menjaraiku selagi aku masih hidup. Jadi Nabi Muhammad antara beliau hidup, beliau wafat, tidak ada kurang, tidak ada kata putus. Bisa memberikan rahmat, barokah, syafaat. Begitupun jarak-jarak ke makamnya wali-wali Allah. Manjaro aliman min ahlul baitus salam min jamalatu sunati habibana Muhammad Allah ta'ala umruhu wa wasarizqahu wa amatu husnul khotimah wal musibatin. Barang siapa yang berjarak-jarak ke makamnya para aulia Allah, berjarak-jarak ke makamnya orang-orang soleh, seorang alim ulama dari golonganku, keluargaku yang mewariskan sunnah dan ilmuku, maka orang tersebut akan dipanjangkan umurnya, diberikan keluasan rezekinya, dijauhkan musibah dunia akhirat, bahkan wafatku meninggal dunia akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Tuh, bayangin Rasulullah tuh. Nikmat, makanya kalau udah kenal Nabi mah, aduh. Nikmat dah kenal para aulia Allah. Orang saya lagi kalau baca Quran tuh lagi nyari. Barangkali cinta sama Nabi neraka, cinta sama Nabi Muhammad atau Nabi lain sesat. Ngikutin wali Allah neraka, ngikutin wali Allah sesat. Enggak ada. Indah jikra anbiya Allah wa aulia Allah wa salihin tanjil rahmah. Kita mengingat nih rasa rindu cinta mahabbah. Baru membayang-bayangin ingat yang dicintain Nabi, yang dirindukan para aulia Allah, yang dicintain para wali Allah, orang-orang tanjil rahmah, akan diturunkan rahmatnya Allah, diturunkan barokah syafaat. Baru mengingat, apalagi mendatangi ke makamnya kanjeng Rasul Nabi Muhammad, ke makamnya para aulia Allah, ke makamnya orang-orang soleh. Nikmat segala-galanya. Nikmat. Makanya zaman sekarang banyak orang gak kenal. Nih kita masuk rumah orang nih, ya gak? Langsung dobrak aja tuh pintunya tuh, tendang dah pintu, jepret. Tuan rumah, gue minta kopi. Tuan rumah marah langsung tuh. Toing, ucup, kurang ngajar lu. Main masuk-masuk tanpa assalamualaikum, tanpa sepada, permisi. Main dobrak aja pintu gua nih. Yang ada di bledok tuh, pakai golok apa, pakai apa ya. Itu tuan rumah, kalau ada tuan rumahnya pakai tata krama, sopan, assalamualaikum, assalamualaikum, sepada, bisa masuk. Tuh begitu, urusan istana presiden kita deketin Mr. Gibran. Ya anaknya Pak Jokowi. Duduk di mobil belakang Mercy, masuk istana presiden, dibuka kacanya. Langsung penjaganya, siapa?
Siapa? Udah siapa aja. Orang dilihat wajahnya nggak ditanya mau kemana tujuannya. Enggak, orang kenal kok itu anaknya. Masuk, kitanya mah ngopi aja nih, ngerokok aja smoking di belakang mobil. Ya anaknya udah masuk bayangin. Atau kenal sama orang dalam. Nah kita harus kenalin dulu kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah nggak kenal Nabi. Perwaris Nabi nggak kenal. Para aulia Allah namun orang saleh nggak kenal. Bagaimana untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala tanpa kenal dengan Nabi Muhammad? Bagaimana untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala tanpa kenal perwaris Nabi Muhammad? Bagaimana untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala tanpa kenal para aulia Allah dan orang soleh? Jangan harap kita ini bisa mendapat surga. Semerbak wangi surganya pun tidak akan kecium. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Makanya selagi kita masih panjang umur, sehat walafiat, belum mati, belum isdet, belum modar, belum teruruk, kita gunakan amalan ilmu ibadah yang sejalan dengan Nabi perwaris Nabi, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Memperingati Maulid Nabi ini bukan di zaman sekarang, bukan di zaman para tabi'in, bukan di zaman para alim ulama, para ulama ataupun di zaman sahabat Nabi, tapi yang pertama yang memperingati Maulid Nabi adalah Sang Holik Allah Rabbul Alamin tuh. Di dalam surat Maryam Allah firmankan wahyukan kepada Nabi Muhammad sabdanya Nabi Isa alaihissalam wassalamu alaihi yaumal wulitu wa yaumal amutu wa yaumal hayyan. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi Isa salam, engkau telah dilahirkan, engkau wafat meninggal dunia dan akan dibangkitkan lagi. Nabi ditanya oleh sahabat Nabi, wahai hamba pilihan Allah Kanjeng Rasul Nabiuna Muhammad, anta yaumil isnin, aku lihat engkau setiap hari Senin, kenapa selalu som berpuasa ya Rasulullah? Nabi Muhammad bentangkan lisan beliau dalam hadis, jalika yaumul itu, pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu aku berpuasa. Rasulullah memperingati kelahirannya pada yaumil isnin di hari Senin, selalu som berpuasa. Akhiratu Nabi Muhammad bentangkan lisan beliau, man adzama udzur rasul dahal jannah, antum gembira, antum senang, antum bahagia. Orang tersebut atas kelahiran Muhammad, orang tersebut akan dimasukkan surga Ta'ala. Yang kedua, man adzama rasul kuntu safiyan lahu yaumal qiyamah. Siapa yang gembira, senang, bahagia atas kelahiran Habibur Muhammad, orang tersebut akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Subhanallah. Dan yang gembira kelahiran Nabi Muhammad bukannya semesta alam lagi nih. Langit 7 lapis, makhluk-makhluk yang ada di angkasa, 7 lapis bumi, semuanya pada gembira. Kecuali yang ngejerit adalah setan iblis yang tidak mau kelahirannya Habibuna Muhammad. Dulu iblis ini adalah imamnya para malaikatnya Allah. Karena ingkar dia keluar dari surga Allah Ta'ala, tidak mau sujud kepada Nabi Allah alaihi salam. Karena Nabi Allah alaihi salam, kemujizatan beliau, sifat maksudnya beliau, kehebatan beliau, semua para nabi dikarenakan ada tulang sulbinya nurnya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah nurullah wal kitabul mubin, dan kitab yang menerangkan. Nabi Muhammad ini adalah Quran yang berjalan dan Quran yang berbicara. Makanya kita gembira, senang, bahagia atas kelahiran Habibuna Muhammad. Gol ya Rasulullah, gol ya Habibullah, gol ya Nabi Allah. Ini gol ini siapa? Perkataan Sang Holik Allah Rabbul Alamin. Katakan ya Habibuna Muhammad, katakan ya Rasulullah kepada umatmu Nabi Muhammad, bifadlillahi birahmati fa bijalika falyafrahu, dengan anugerah yang Allah berikan dan rahmatnya Allah Ta'ala berikan kepada kalian, maka kita gembira. Apa yang kita gembirain? Alhamdulillah Gusti Allah Pangeran abdi enggeus terang jeung Islam ya, udah mengucapkan 2 kalimat syahadaten, kenal Islam, kenal Quran, kenal syahadaten, kenal Quran, kenal sorga, kenal Jinul Sakim, berkat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak muncul lahir di alam dunia, saha teu mengenalkan Islam, nggak ada yang bisa berhasil. 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang berhasil mengislamkan jazirah Arab Timur Tengah. Mereka masih jahiliyah, segelintir orang yang meluk agama Islam masih nyembahnya batu lagi, nyembahnya api deui. 313 Rasul nyembahnya bukan Rasul Nabi Muhammad. Dia segelintir orang meluk agama Islam, sebagian kaum jahiliyah masih nyembahnya api deui, batu deui. Oa, lahirlah hamba pilihan alam kedunya, dunia Nabi Muhammad, alam kedunya Habibuna Muhammad. Baru lahirnya saja Rasulullah, belum muncul Quran, belum muncul Islam, belum muncul iman, belum muncul kalimat syahadaten.
patung-patung, bingung orang jahiliyah disembah-sembah kok rubuh, hancur. Yang namanya api yang berapa ribu tahun yang tidak pernah padam, mati seketika. Ibu dan bapak ini baru lahir saja. Bayangin bisa memadamkan. Nabi Muhammad membawa rahmat semesta alam. Makanya kita ini banyak yang berselawat kepada Habibuna Muhammad ya. Banyak yang tawasul kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi, selalu berselawat. Allah dan malaikat enggak berselawat tiap tahun, tiap bulan enggak. Sedetik-detik ayat, pokoknya selalu berselawat kepada Habibuna Muhammad. Ya hayyulladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang Islam, ucapkanlah salam kepada nabimu. Maksudnya apa? Alhamdulillah abdi geus terang jeung Gusti Allah pangeran, kenal Islam, kenal syahadaten. Ya, kenal surga berkat Nabi Muhammad. Kenal Quran berkat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad gak muncul dan punya, Quran gak ada, langit gak ada, bumi gak ada, malaikat gak ada, Nabi Allah Adam tak ayat pokoknya. Berkat Rasulullah sekarang ayat. Hei Jibril, ke dia Jibril. Kasih tahu kepada kekasihku Habibuna Muhammad. Laulaka ya Muhammad, lama khalaqtus samawati wa fil ard. Kalau bukan karena wujudnya Habibuna Muhammad, Allah Rabbul Jalla Jalaluhu tidak akan ciptakan adanya langit dan bumi, wahai Jibril. Yang kedua, laulaka ya Muhammad, lama khalaqtu minal jinni wa insi wa qur'anil alamin wa ma fiha minal anbiyatul ihsan. Kalau bukan karena wujudnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan manusia, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan jin, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan malaikat, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan Al-Quran yang Allah turunkan. Yang ketiga, laulaka ya Muhammad, lama khalaqtu jannah wal nar. Kalau bukan karena wujudnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan adanya surga maupun neraka. Yang kelima, laulaka ya Muhammad, wahai Adam, laulaka ya Muhammad, lama khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena kanjeng Rasul Nabiullah Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan engkau, wahai Nabiullah Adam alaihissalam. Subhanallah. Yang terakhir, laulaka ya Muhammad, lama khalaqtu aplak. Kalau bukan karena wujudnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan sekupu alam ini. Bayangin, akhiratu Nabi Muhammad dikasih titel sama Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Udah enggak milu, naik kereta dah milu aja dah, mau gerbongnya ngilu dah, yang penting jurusannya tahu aja, nyampe ke surganya Allah Ta'ala. Makanya orang kenal Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, nanti meninggal dunia ya ruju minadunya illa bil iman. Meninggal dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka keluar membawa keimanan di jalan Allah, dan keluar membawa keimanan di jalan Allah dan Allah Ta'ala, dan mereka dimasukkan Allah Ta'ala bil gorisab, tanpa dihisap lagi nantinya. Makanya nikmat. Ibu dan bapak jangan khawatir, walaupun kita nggak ada titel seorang nabi, nggak ada titel seorang aulia Allah dan orang soleh, tapi hidupnya ingin kenal dengan Nabi, ingin kenal para aulia Allah, ingin kenal orang-orang dimuliakan Allah, ingin kenal orang-orang cinta Allah Ta'ala. Insya Allah kita kebawa lagi, akan dimuliakan, akan dicintai Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Karena Nabi Muhammad minyak wangi, para wali Allah minyak wangi, orang-orang soleh minyak wanginya didekatkan, dicintain terus, didekatkan terus. Man yari fadli li ahli fadli ju fadli. Barang siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, mau kenal hamba-hamba yang dicintai Allah, terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Man ahabba qauman sarama ahum. Barang siapa mencintai suatu kaum, hamba-hamba orang terkhusus, mereka akan dikumpulkan bersama yang dicintai Allah Ta'ala. Cicing, calik, ngejedok, calik, cing-cing. Yang sahata calikna, cicingna, diukna, ngejedokna sama orang pemabok bib. Calikna, diukna, ngejedoknya sama orang stop homer memabokkan, sama orang main judi, entah minum-minuman, cuma nongkrong, ningali, nempo aja. Ayah penggerbekan polisi, ketewa, ketangkap, saya nggak main judi pak, nggak minum-minuman, karang imbrung sama orang main judi, akhirnya tuh ke bawah, beb, urang beb, abdi beb, hari di aku Gusti Allah pangeran kumah ya, deketilah hamba-hamba pila Allah Ta'ala. Saha tabib,
Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, dari Kanjeng Rasul Nabi Muhammad boga pewarisha umul hamilun sirbada nabihim warasatul anbiya krimbiha, waras anbiya yang kita kenal para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Beliaulah pemegang sir setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya pewaris Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang soleh. Husnul khatimah. Salluna ala Nabi Muhammad, salluna ala Rasul Muhammad, salluna ala Habib Muhammad. Buah kecapi, buah kedongdong, ngopi heula dong. Iya, tenggorokan kering. Tuh seperti itu dah ibu dan bapak ya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang dicintai Allah. Yang penting rangkul anakna, incuna, mantuna, mertuana, kakena, ninina, tetanggana, kawana, rangkul. Di dunianya kepanggi, di dunia ketemu, biar di akhirat kepanggi deui, ketemu deui. Yang Allah firmankan, wahyukan kasih amanat, ya hayyuhalladzina amanu kun anfusikum wa alaikum nar. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu dan jagalah keluargamu daripada ancaman api neraka. Makanya jangan khawatir ya bagi orang yang sedang maulid Nabi, baca ratibul haddad, selawatan, tawasulan, menakipan, insya Allah selamat dunia dan akhirat ya. Kepanggil lagi nanti di akhirat. Kita ini kan nunggu nih, nunggu hari, nunggu waktu, nunggu jam, nunggu minggu, nunggu bulan, nunggu tahun. Naon ta beb? Jemputan malaikat Ijrail. Iya beb, kemarin bapak saya meninggal. Beb, kemarin emas saya, kemarin kakek nenek saya, kemarin paman bibi saya, ponakan saya, mantu semua, mantu saya, cucu saya, tetangga saya, kawan garib saya beb. Nah lu, ini kita giliran yang masih hidup nih. Nyampe teh ya tahun 2022, nyampe teh tahun 2025, nyampe teh tahun 2030, tahun 2050, tahun 2100. Aduh, makanya kita kalau dikasih bonus 50 tahun umur, dikasih bonus sama Allah Ta'ala 20 tahun, nyampe teh 70 tahun. Wallahu alam. Dan kematian ini tidak lihat sehat dan sakit. Ada yang sehat mati duluan, yang sakit bisa panjang umur. Dan kematian ini tidak nungguin ngeskolot baru meninggal dunia. Ente owa-owa baru jamang bayi, belum dewasa, belum remaja, belum rumah tangga, udah meninggal dunia. Dan kematian orang Islam dua pilihan, satu hiji usul khotimah, satu lagi matinya suhul khotimah. Makanya kita jaga keluarga kita, kakek, nenek, paman, bibi, mantu, mertua, semuanya biar kita gotong royong satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan ini negeri dunia dungi sekedeng sebentar nih. Inna haji dunia matahun. Sesungguhnya alam dunia ini kesenangan bahagia gembira yang sementara sesaat. Wa inna akhradal gulat alam kekal abad abidin yang selama-lamanya nanti di akhirat. Subhanallah. Insya Allah semua yang hadir di tempat ini semuanya akan diwafatkan husnul khotimah ya. Selamat dunia dan akhirat. Jangan khawatir, insya Allah Nabi Muhammad tersenyum, para aulia Allah dan orang-orang soleh tersenyum nantinya. Insya Allah anak muda, bayangin tujuh orang anak muda, orang-orang soleh, binatang anjing alis kolbun, ngedeketin, cintain terus. Anak pemuda 7 orang beribadah, dia makmum, binatang anjing yang haram najis, diharamkan najis, makmum terus. Singkatnya anjing masuk ke sorga, bayangin. Subhan. Apalagi bapak ibu yang cinta sama Nabi, cinta para aulia Allah orang soleh, insya Allah selamat dunia sampai di akhirat ya. Insya Allah kita kepanggil lagi nanti di akhirat. Insya Allah mudahan. Kalau hidupnya di dunia udah cinta sama Nabi, para aulia Allah orang soleh, nanti di akhirat pertemukan lagi nantinya. Karena sorga ini ada cabang-cabangnya. Ada 8 sorga, ada sorga Firdaus, sorganya Adnan, sorganya Naim, sorga Ma'awa, sorga Darussalam, Darul Muqammutal Amin, dan ada sorganya Holding. Yang Holding yang paling bawah nih nantinya. Bingung nih, orang-orang Islam gak ketemu sama Nabi nih. Di alam yang abadi, kesian Rasulullah Muhammad. Sorga mau dibuka, nabi yang lain pada mundur. Saya bisa buka sorga Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad dicariin? Mimbar-mimbar kursi semua penuh dengan para nabi, para rasul. Ada satu kursi yang kosong, tulisannya Ismu Muhammad. Ini pasti Muhammad nih, Nabi Muhammad yang bisa buka surga. Kemana ya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nyebur ke dalam api neraka, bayangin. Ngapain Nabi Muhammad nyebur ke dalam api neraka? Nolongin umat nugarelo, nolongin umat bajigur, banyak umat kecebur. Ditolongin sama Rasulullah, bayangin. Dia gak mau Rasulullah buka surganya Allah Ta'ala, gak mau dulu. Jangan sampai khawatir umatnya tertinggal di dalam api neraka. Tapi bukan umat orang-orang kafir, umat yang mencong-mencong nih, yang anti maulid,
anti selawatan, bingung dia ntar. Tolongin, Rasulullah begitu singgahi, datengin, kunjungi, tiba-tiba semua neraka yang begitu dahsyat panasnya, jarak 70.000 tahun, itu dingin semuanya, orang kafir merasakan dingin. Aya naon ya dingin kieu ya. Rupanya ada hamba pilih Allah yang datang ke dalam api neraka, bayangin. Gum ya umatku, dibangunkan umatku, semua malaikat pada sungkem, malaikat Jabaniyah pada sungkem. Ada hamba pilih Allah, gum ya umatku, wajahnya tutung angus. Akhiratu malaikat Malik komplain, wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasul, Nabi Muhammad ummatukum wahad, satu sisakan dalam api neraka ya Rasulullah, dari umatmu biar merasakan pedihnya api neraka. Nabi Muhammad nggak mau, ditolongin juga, bayangin. Udah kelar habis, badannya angus tutung, Rasulullah kembali lagi buka gerbang surga ta'ala. Nah ini yang kita maulid Nabi, ngopi bareng-bareng sama Rasulullah nantinya, ngelihat wajah Nabi Muhammad, berjabat tangan, calik diuk bareng-bareng sama Rasulullah. Nah dia yang tutung angus, diliatin dulu belum ke surga sama anak kecil, baru udah letik-letik can balik, diliatin tonton. Udah kelar, baru digiring malaikat dibanding air telaga Kausar, wajahnya bening-bening berseri lagi, langsung digiring masukkan surga ta'ala. Yang mereka nikmatin bukan surga Firdaus, bukan surganya Adnan, Naim, Ma'wa, Darussalam, Amin. Yang mereka nikmatin adalah surganya Khodi. Apa perbedaan Firdaus sampai Khodi? Beda. Kalau Firdaus, insya Allah kita bisa ngopi bareng-bareng sama Rasulullah, bisa melihat wajah Nabi Muhammad, duduk bareng-bareng sama Nabi, bisa melihat wajah para aulia Allah dan orang soleh yang kita cintai di dunia, ketemu nanti di akhirat. Mereka dapat surganya Khodi, nggak ketemu sama Nabi, nggak ketemu para aulia. Kenapa? Ada penghalang, karena di dunianya nggak mau kenal sama Nabi, sama wali Allah nggak mau. Jarak-jarak ke makam wali Allah dibilang sesat, bid'ah. Tawasulan sesat, bid'ah. Baca maulid bid'ah, sesat. Nah ini nih orang-orang yang udah membid'ahkan daripada maulid Nabi, membid'ahkan daripada tawasulan, mereka nanti akan kebingungan nanti di negeri akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir mempunyai guru yang sohe ya, kiai yang sohe, para alim ulama, para kiai, para ajengan yang sohe, yang mustaqim lurus, satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah jamaah, yang selalu ingin dekat dengan Nabi, proses Nabi, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir, para alim ulama, para kiai, para masaik, para tuan-tuan guru, semua yang hadir, para bapak, ibu, remaja, putra-putri, khusus kampung Cengkong di sini, wabil khusus kita doakan juga Ustaz Ridwan semuanya, berikan sehat walafiat dan panjang umur. Insya Allah kampung ini dalam lindungan ya Allah Ta'ala fi dinu dunyal akhirah, terjaga agama dunia sampai di akhirat. Berkat maulidi Rasul ya Habibuna Muhammad, barangkali keluarga besar ada yang kurang sehat, yang sakit, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala, menjadi segar bugar kembali, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya kawan yang belum terpanggil hidayah, insya Allah hatinya terketuk hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita punya generasi, punya turunan, ya Allah ya Rabb, jadikanlah turunan kami, generasi putra putri kami, cucu kami, berkat maulid Rasul Habibuna Muhammad, menjadi anak-anak jilid soleh, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada masyayikh guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Allah jadikan anak turunan anak yang ahli ibadah, ahli taqwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, menjadi putra putri jilid soleha, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berkat maulid Rasul ya Allah ya Rabb, kami punya urusan duniawi, dagang, bisnis, kerja, tani, nelayan, pengangguran, ngajar, insya Allah rezekinya tidak akan habis, rezekinya tidak akan surut, rezekinya tidak akan kosong, rezekinya tidak akan hilang, rezekinya tidak akan sirna musnah, bahkan rezekinya insya Allah Allah berikan berlimpah-limpah, banjir subur makmur barokah, banjir subur makmur barokah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada orang-orang yang zalim, jauhkanlah kami daripada orang-orang yang fitnah, jauhkanlah kami daripada orang-orang yang hasud, jauhkanlah kami daripada orang-orang munafik. Insya Allah kami semuanya dikuatkan iman Islam di jalan Nabi, dikuatkan iman Islam di jalan pewaris Nabi, dikuatkan iman Islam di jalan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Kami berakidah Islam ahli sunnah jamaah, yang hobi berjarak ke kami wali-wali Allah kemana berada. Insya Allah kami semua bisa terpanggil menunaikan ibadah haji umrah berjarak ke makam Nabi Muhammad, umrah dan haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, haji dan umrah jarak ke makam ahlu bait keluarga Nabi Muhammad, umrah dan haji jarak ke makam
makamnya para suhada dan orang-orang saleh Masjidil Haramain Makkatul Karamah wa Madinatul Rasul, menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur, umrah yang mabrur, haji yang makbulah, yang mendapatkan naungan daripada Allah Ta'ala, dan tidak ada umur ya Allah ya Rabb, kapan harinya, kapan waktunya, kapan bulan dan tahunnya. Insya Allah kami semua yang hadir mendapatkan tulisan-tulisan yang baik yang termaktub di Lepul Ma'bud. Insya Allah kami semuanya diwafatkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah buat kedua orang tua kami, husnul khotimah buat bapak ibu dan anak-anak kami, husnul khotimah buat istri dan suami kami, husnul khotimah buat kakak dan adik kami, husnul khotimah buat paman bibi dan ponakan kami, husnul khotimah buat mantu mertua kami, husnul khotimah buat kakek nenek dan cucu kami, husnul khotimah buat remasai guru-guru kami, kerabat keluarga besar kami yang kami cintain, semuanya diwafatkan meninggal dunia husnul khotimah. Jutaan ribuan mata yang Allah ciptakan hanya di dunia, hanya sedikit mata yang dihalalkan untuk memandang Nabi Muhammad, maka halalkanlah kami semua yang hadir kedua mata kami untuk memandang daripada Habibuna Muhammad. Jutaan yang Allah ciptakan di alam dunia, tangan hanya sedikit tangan berjabat tangan dengan Habibuna Muhammad, maka halalkanlah tangan kami untuk mencium tangan Habibuna Muhammad. Jutaan daripada jasad yang Allah ciptakan di alam dunia, hanya sedikit jasad yang dihalalkan untuk duduk sama-sama dengan Nabi Muhammad, maka halalkanlah jasad kami ya Allah ya Rabb untuk duduk bareng-bareng dengan Habibuna Muhammad. Kami punya jasad lu yang hina, yang berlumuran dosa, yang banyak hilaf, kesalahan, kekurangan. Insya Allah jasad lu kami yang hina ini, yang serba kekurangan dalam urusan-urusan duniawinya, ilmu ibadahnya, amalnya, insya Allah diharamkan daripada ajab kubur, diharamkan fitnah kubur, diharamkan fitnah kubur, pertanyaan kubur. Jasad lu kami yang hina ini diharamkan daripada padang mahsyar, alam Islam, mizan timbangan api neraka. Insya Allah jasad ruh kami yang hina ini, yang berlumuran dosa-dosa, kelak di negeri akhirat dihalalkan untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala, dihalalkan untuk berkumpul dengan Nabi, dihalalkan untuk berkumpul dengan para awliya Allah dan orang soleh, mati dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan maghfirah, ampunannya Allah, ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad, tuntunan para awliya Allah orang soleh yang insya Allah husnul khotimah. Rabbi wafa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhabbatin minal fitani. Allahumma na'jubika min ajabi jahannam wa min ajabi qabri wa min pinati wa mati wa sarabin bin masih dajjal. Allahumma tim lana bil islam wal iman, Allahumma tim lana bil islam wal iman wa tim lana khair wal sa'ada wa tim lana bil husnul khatimah wa tim lana bil husnul khatimah. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa sarab bil iman wa ahlil jannah ma iman. Allahumma sabitna bi qulubina bil iman wa timlana bil jinni bil iman wa ahridna min dunya ma iman wa ahridna min dunya bi nuril hidayah wa ahridna min dunya bi nuril hidayah wa ahridna min dunya bil husnul khatimah. Rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka samiu alim wa tub 'ala tawwabur rahim. Rabbana ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bil ijabi Allah taala bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa hiru dawal hamqubul. Minta maaf kurang lebihnya, wal afu minkum wabillahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami huwal habibul turja syafaat